Halo pemirsa, apa kabar? Inilah program Mutiara Bangsa Berhasanah, sebuah program yang mencari masyarakat di sekeliling Anda yang mempunyai program ataupun juga tingkah laku yang luar biasa untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dan tema kita untuk hari ini yaitu kalah menang hasanah. Titik. Yang kita cari adalah bagaimana kita bisa legowo, tetap menerima kondisi, baik ketika kita berada di bawah maupun juga berada di atas. Ketika kita menghadapi kekalahan maupun juga ketika kita mendapatkan kemenangan. Saya sudah bersama dengan Bapak Imam Teguh Saptono, Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Beliau adalah Direktur Bisnis BNI Syariah. Dan juga ada Bapak Arif Rahman, pakar pendidikan. Apa kabar? Baik, Assalamualaikum Mbak Tantri. Waalaikumsalam Pak Arif. Ini menarik, Mutiara Bangsa Berhasanah. Pak Imam, apa sih yang dicari? Pada dasarnya kami berusaha untuk mencari semua masyarakat, siapapun yang memiliki jiwa berhasanah, membawa kebaikan buat lingkungan sekitarnya, untuk kemudian kami angkat menjadi contoh bagi masyarakat, dan kebetulan ini inline dengan nilai dari BNI Syariah, yaitu berhasanah. Kenapa harus berhasanah, Pak Imam? Hasanah ini terus terang sebuah kalimat yang universal, kemudian long lasting. Ya. Jadi siapapun yang berbuat berhasanah, itu akan, keinginan kami itu, dia akan memberikan virus-virus kebaikan beresonansi. Mungkin kelihatannya sederhana, mulai dari yang kecil, mulai dari yang di lingkungan kita, tapi kalau ini kita sebarkan, maka hasanah itu akan menjadi gerakan nasional yang kami yakini bisa membawa bangsa Indonesia menjadi bermartabat. Kalau dikaitkan kalah ataupun juga menang, tetap harus berhasanah. Ini karakter yang memang dicari untuk para mutiara-mutiara ini. Baik, ini kembali lagi konsep hasanah. Ini ada sesuatu yang harus kita dudukkan secara proporsional. Kebetulan dalam makna hasanah itu tidak mengenal kalah dan menang. Karena kalah menang itu berangkat dari sebuah kondisi yang sifatnya adalah zero sum game. Jadi kalau kamu menang, saya kalah. Kalau saya menang, kamu kalah. Yeah. Seakan-akan kotaknya hanya itu, gitu ya. Nah, sementara hasanah itu tidak. Hasanah itu dia tidak mengenal kata kalah dan tidak mengenal mengalahkan. Yang ada adalah menang dan menang. Karena dalam hasanah itu, sejauh perjuangan itu adalah demi kebaikan, maka perjuangan itu tidak akan mengenal kata kalah. Jadi spiritnya adalah kalah menang berhasanah. Selama yang kita angkat itu adalah kebaikan, maka tidak ada kata kalah buat siapapun yang berbuat kebaikan. Pak Arif, indahnya Indonesia ya Pak Arif, kalau semuanya menganut paham hasanah ini ya Pak Arif. Iya, Mbak Tantri, kalau saya melihat Indonesia ini luar biasa. Tapi kalau boleh saya merespons apa yang dikatakan oleh Pak Imam ya. Jadi kalau demikian indikatornya apa ini? Mengapa kalah tapi hasanah? Mengapa menang tapi hasanah? Dan titik lagi Pak. Ya, dan titik. Nah, hasanah itu datangnya dari hati, ya, bukan akal gitu. Dan juga bukan perasaan. Dia itu ada hubungannya dengan hati yang dekat kepada Allah, dekat kepada Tuhan, sehingga kalau Tuhan memang menetapkan kalah, dan orang itu mengatakan ini adalah kehendak Allah, dia menjadi pemenang di mata Allah. Tapi kalau orang menang itu juga merasa bahwa dia menangnya itu karena Allah, dia tidak akan menjadi sombong. Ini karena juga Allah lah yang memenangkan saya. Sedangkan di dalam roda tanggung jawab, kita tahu selalu berganti-ganti antara yang di atas dan yang di bawah. Tetapi tadi dikatakan supaya ada virus dan ada resonansi menjadi gerakan. Lalu yang sangat menarik sekali, kalau dari studi yang kebetulan saya juga mengajar filsafat ilmu, Mbak Tantri dan Mas Imam, itu ada 3 kekuatan di manusia ini. Jadi kekuatan akal dan kekuatan perasaan dan kekuatan hati. Kalbu, betul Mbak Tantri. Dan ini kalbu dan hati ini pegangannya satu, tidak boleh kotor, harus suci, harus bersih, tidak boleh korup, tidak boleh curang, tidak boleh nyogok-nyogok, tidak boleh
berbohong, jadi semua kebaikan begitu. Karena itu hati nurani sangat penting di dalam pendidikan. Saya ambil contoh, anak nyontek untuk mendapat nilai tinggi, dia hatinya akan menderita. Ya, tetapi kalau anak jujur mendapat nilai rendah, dia akan tetap bahagia. Meskipun dia akan harus berusaha tentu untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Tetapi pegangannya satu, apakah ada di dalamnya kecurangan, apakah ada di dalamnya kebohongan. Nah, inilah yang disebut menang, kalah, tapi hasanah, titik. Saya jadi pengen tanya sama Pak Arief, masyarakat kita tuh sudah berhasanah atau belum sih? Tapi pemirsa jangan kemana-mana, setelah jeda berikut kami tetap di program Mutiara Bangsa Berhasanah. Pemirsa, inilah program Mutiara Bangsa Berhasanah. Saya masih bersama dengan Pak Imam dan juga Pak Arief. Kalau tadi sebelum jeda saya ingin bertanya, Pak Arief, masyarakat Indonesia ini sudah berhasanah belum sih sebetulnya? Kalau menurut saya, masyarakat Indonesia sudah berhasanah, tetapi belum sempurna. Oh, ada tetapinya. Belum titik. Belum titik ternyata. Dan ketidaksempurnaan itu saya pikir mungkin ini by design ya. Allah memang membuat seperti itu sebab Allah selalu mengatakan tunggu dulu, kamu tidak akan hasanah sebelum saya uji terlebih dahulu. Coba mana yang akan kamu kedepankan, perasaanmu, akalmu, atau hati nuranimu yang tunduk kepadaku. Jadi mungkin pertanyaan Mbak, kalau kita di dalam keluarga ya, apakah keluarga kita sudah sempurna? Selalu saja ada ujian-ujian yang terjadi pada pergaulan kakak beradik, pada silaturahmi antara suami istri. Itu kalau di dalam unit kecil. Di masyarakat kita selalu ada perasaan yang tidak begitu terlalu harmonis dengan tetangga dan yang lain-lain. Tetapi falsafah bangsa kita itu mengarah kita kepada kehasanahan. Pancasila, Mbak. Jadi unity in diversity. Jadi aneka ragam bineka tunggal ika itu. Bank Syariah saya pikir dan teman-teman seluruhnya, ini suatu program yang dahsyat menurut saya. Beliau mengatakan bagaimana kalau kita jadikan sebagai suatu gerakan, dan Anda mengajukan kepada saya apakah sudah hasanah atau belum. Saya terus terang saja, alhamdulillah sudah mencapai titik yang bagus, tetapi belum sempurna. Tapi belum sempurna. Nah, Pak Imam, ini kan tadi Pak Arief mengatakan bahwa sudah berhasanah tapi belum sempurna. Dimulai dari yang keluarga yang kecil, kemudian nanti kita di tingkat masyarakat. BNI Syariah sendiri sekarang mencari para mutiara-mutiara yang berhasanah. Tapi kan harus dimulai juga dari lingkungan kerja, dari BNI Syariah sendiri. Seperti apa menjaga hasanah ini, Pak? Baik, hasanah itu tadi saya kalau boleh pinjam istilahnya Pak Arief, itulah menghadirkan hati yang paling penting. Jadi bagaimana kita menghadirkan hati sejak dari di dalam keluarga hingga di tempat kerja. Bagaimana seorang, ya kami harapkan di BNI Syariah melayani customer dengan hati, bekerja dengan hati. Kalau mau memutus sesuatu dipertimbangkan, kalau ingin melakukan sesuatu dipertimbangkan, tidak hanya dengan logika dan akal, tapi menghadirkan hati ke dalam suasana bekerja. Menjadi hasanah itu yang lebih penting. Dan bukannya berarti hasanah itu lembek atau hasanah itu permisif. Oh, silahkan Anda berbuat salah. Nah, ini yang mungkin juga kami luruskan. Oh, kalau kami berhasanah berarti nggak harus mengembalikan hutang, ya kan, berhasanah gitu. Berhasanah itu pada dasarnya adalah kita mendudukkan pada sesuatu yang benar dan baik, artinya baik. Artinya kalau toh kita harus anggaplah menegur karyawan segala macam, itu bukan karena karyawannya atau karena kesalahannya. Kita ingin mendapatkan karyawan tersebut menjadi lebih baik, lebih ke arah itu. Kalau kita kaitkan dengan tema kita kalah menang berhasanah titik, Pak Imam, misalnya dengan kompetisi yang ada di kantor, kemudian juga hal-hal yang bersinggungan, seperti misalnya ada karyawan yang lebih berprestasi daripada yang lain. Apa yang ditanamkan oleh BNI Syariah? Ini yang selalu kita kedepankan. Mungkin pekerjaan di kantor, saya terus terang pinjam ini dari Pak Arief, tapi saya nggak tahu Pak Arief masih ingat atau tidak. Itu waktu itu tahun 1987. Waktu itu ada biasa tawuran SMA. Saya termasuknya agak suka-suka dikit lah. Mengaku tapi di daerah selatan itu dikumpulkan oleh kanwil setempat, kebetulan yang menjadi
mentor untuk itu beliau. Mungkin beliau juga lupa kali. Tapi saya sekarang masih ingat. Gitu ya. Salah satu kalimat disampaikan beliau adalah, "You may win the battle, but lost the war." Atau dibalik, "You may lose the battle, but you win the war." Artinya, mungkin suatu saat karyawan itu gagal karena dia berperilaku buruk dan kita angkat yang lebih bagus. Tapi kalau dia sadari bahwa, oh, saya ini kalah bertempur, tapi menang peperangan. Nah, ini yang harusnya artinya kalau karyawan itu harus mengulang atau anak sekolah itu harus mengulang supaya menjadi lebih pandai, itu bukan berarti dia kalah. Makanya saya katakan hasanah itu tidak kenal kalah. Selama spiritnya adalah membawa berjuang demi kebaikan, nggak pernah kenal kalah. Artinya kalau dia pun harus gagal, itu bukan you may lose the battle, but the war. You win the war. Memenangkan peperangan yang lebih besar karena dia harus mengulang. Dia menjadi lebih cerdas, lebih peka dan seterusnya. Mohon maaf, ini kutipan Pak Arief. Tapi saya jadi pengen tanya ke Pak Arief sebetulnya, Pak Imam. Kalau kemudian dikatakan bahwa ini adalah masalah lingkup yang kerja, tapi kalau dikaitkan dengan bangsa Indonesia yang saat ini sedang menghadapi pemilihan presiden dan wakil presiden, nanti Pak Arief yang menjawab setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh pemirsa, kalah menang hasanah titik, itu yang kita perbincangkan pada hari ini. Masih ada Pak Imam dan juga Pak Arief. Pak Arief tadi terakhir ketika berbincang-bincang, Pak Imam mengutip pernyataannya Pak Arief, kita boleh kalah dalam pertempuran tapi jangan perjuangan. Kalau kita kaitkan dengan yang terjadi di pemilihan presiden dan wakil presiden tahun ini, Pak Arief, banyak yang kemudian persahabatan terpecah karena satu memihak yang lain. Kalaupun juga menang dan kalah, nanti apa yang akan terjadi? Pak Arief, apa yang bisa Anda berikan kepada masyarakat? Kita harus ingat bahwa pemilu itu, apakah legislatif maupun presiden, itu adalah di dalam rangka untuk mengembangkan demokrasi yang sudah kita tetapkan sebagai salah satu pilar nasionalisme di Indonesia. Jadi ingat kepada tujuan satu, gitu. Sebab ini kita semuanya di dalam proses pembelajaran, gitu. Saya ingin menekankan bahwa proses ini adalah caranya menggosok mutiara. Dan saya ingin mengingatkan bahwa setiap orang, setiap golongan, setiap kelompok, itu adalah mutiara. Bagi saya, sebagai seorang guru, saya tidak pernah melihat ada anak yang ini pasti gagal, tidak. Tetapi tergantung kepada saya bagaimana menggosoknya. Dan caranya menggosok yang pada saat sekarang ini, kita harus mempunyai perdamaian. Nah, perdamaian ini harus dilakukan oleh orang-orang yang punya keteladanan. Itu sebabnya di dalam Mutiara Bangsa yang nanti kita akan mencari di lingkungan kita, siapa ini yang bisa kita jadikan mutiara. Dan mutiara itu biasanya tidak berpihak kepada siapapun. Semua orang kalau lihat mutiara senang. Itu sebabnya di dalam kalah menang hasanah itu, saya ulang sekali lagi, datangnya dari hati. Dan hati nurani kita ini akan bisa kita gosok kalau kita dekat kepada Tuhan. Kita takut kepada Tuhan. Kita tidak akan berbuat dosa, berbuat kecurangan, dan berbuat kebohongan. Tetapi untuk menjawab pertanyaan Mbak Tantri, saya ingin ingatkan, kita belum berhenti di sini. Program ini harus terus bergulir, dan Bank Syariah harus terus memberikan fasilitas. Mutiara-mutiara bangsa yang ada di masyarakat harus kita angkat ke atas permukaan, sebab dia ada di dalam lautan yang paling dalam. Pak Imam, untuk menjaga konsistensi agar para mutiara ini tetap berhasanah, seperti apa BNI Syariah? Baik, jadi program Mutiara Bangsa Berhasanah ini sendiri adalah program BNI Syariah bersama Yayasan Mutiara Bangsa. Itu kami mulai dari 19 Juni yang lalu, dan nanti berakhir 19 September. Nah, dalam periode ini diharapkan masyarakat secara aktif bisa mendatangi kantor-kantor cabang BNI Syariah. Kebetulan kantor cabang BNI Syariah itu hampir ada di semua provinsi, bahkan beberapa kita juga miliki di daerah-daerah remote seperti Morotai, kemudian
Lubuk Linggau, Pagar Alam, dan seterusnya. Kita harapkan dari sini masyarakat aktif mengusulkan siapa mutiara bangsa yang ada di lingkungannya. Ya. Nah, kriteria cukup sederhana adalah siapapun orangnya yang sudah secara sehari-hari melakukan kegiatan berhasanah yang dapat menjadikan teladan, yang berkontribusi positif terhadap lingkungannya di segala bidang. Ya. Bisa itu ekonomi, bisa itu budaya, dan seterusnya. Silahkan usulkan ke kantor cabang atau bisa melalui web. Nah, nanti dari situ baru tim kami yang akan memverifikasi dan seterusnya. Tujuannya pun juga tidak semata-mata award, pemberian hadiah, enggak. Ini murni adalah kita ingin sekedar mengangkat dan menularkan virus. Ya, kembali lagi, kami pun meyakini bahwa sebuah bangsa itu maju tidak semata-mata karena hasil alam atau alamnya yang makmur dan seterusnya. Kunci dasarnya adalah dari masyarakat, dari orang-orangnya. Nah, ini nanti akan ada berapa mutiara-mutiara yang muncul, Pak Imam? Kami belum batasi di sini, tapi ingin sebanyak-banyaknya mendapatkan input dari masyarakat. Intinya sih lebih banyak lebih bagus. Dan biasanya mutiara bangsa, seorang mutiara bangsa yang sejati itu juga tidak muncul cuma gara-gara karena akan ada award. Atau ingin diberitakan seperti itu. Pak Arief, berarti terakhir pertanyaannya adalah apa sih kemudian tantangannya ataupun juga catatan penting dari Pak Arief untuk mutiara-mutiara ini? Karena kan pasti tantangan pasti ada, berbuat kebaikan pasti ada tantangannya. Ya, saya hanya mau mengajak Bank Syariah jangan mencari tapi menciptakan juga gitu. Jadi mutiara bangsa itu sekarang kan mutiara itu tidak hanya dicari, tapi orang bisa membuat mutiara. Jadi kita harus kepada suatu inovasi untuk menciptakan. Nah, tadi dikatakan bahwa ada kekuatan. Engine-nya kira-kira apa? Perjuangannya itu kemana? Ya, tantangan bangsa ini apa sekarang? Tantangan bangsa ini adalah kebodohan, kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan juga. Ini semuanya adalah tantangan kita. Dan teman-teman yang sudah menjadi mutiara bangsa itu, karena dia peka kepada keadaan-keadaan yang harus dia perjuangkan ini, tidak boleh dibiarkan seperti ini. Kalau bangsa dibiarkan bodoh, kalau bangsa dibiarkan sakit, kalau bangsa dibiarkan miskin, itu adalah sesuatu yang membuat kita tidak menjadi beradab. Padahal kita kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dalam hal inilah sila yang kedua itu kita usung. Saya mengajak Bank Syariah kalau bisa bergerak dari mulai mencari-cari lalu mulai juga menciptakan. Dan saya sebagai guru akan ikut serta bersama-sama media mungkin. Baik, Pak Arief terima kasih banyak, Pak Imam terima kasih. Dan pemirsa, kalau Anda menemukan masyarakat di sekeliling Anda yang Anda rasa bisa menjadi sebuah mutiara bangsa yang berhasanah, Anda bisa mendaftarkannya kemudian ke www.bnisyariah.co.id atau silakan kunjungi ke cabang-cabang BNI Syariah terdekat. Yang pasti bukan masalah kalah ataupun juga bukan masalah menang, tapi bagaimana kita bisa berbuat yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Berbuatlah hasanah, maka Anda akan dikenang selamanya. Sampai jumpa. Terima kasih banyak.